Korwil, kami sudah turun ke lapangan, dari pihak pendidik juga sudah turun memberikan bantuan beberapa untuk segera ada perhatian buat kami dari PAUD Ibnu Khaldun untuk merenovasi ataupun kami dikasih bangunan baru. Sementara gedungnya sudah segini parah. Ini akibat tanah bergerak. Oh ya. Tanah di atasnya itu udah. Ingin partisipasinya dan istilahnya bantuan serta kepeduliannya. Pembongkaran sekolahan PAUD KB Ibnu Khaldun Sudimara. Ini baru saja gentingnya diturunkan, rencana mau ditinggikan. Ini adalah bangunan Yayasan Ibnu Khaldun Al-Amin yang terjadi kerusakan akibat tanah bergerak. Assalamualaikum Bu, mohon maaf saya dari media Cilacap News ingin wawancara dengan Ibu. Ibu dengan siapa Bu? Waalaikumsalam, saya dengan Bu Daryanti, Kepala Sekolah PAUD Ibnu Khaldun, dan saya sebagai kader Posyandu Karya Makar 8 Desa Bantar Mangu. Oh ya, jadi dua rangkap jabatan ya Bu ya. Nah ini untuk kegiatan PAUD ini Bu, itu kan terjadi tanah bergerak ya, termasuk yang berdampak tempat belajarnya putra-putri PAUD ya yang ada di MTS ini. Kira-kira Ibu merasa tidak betah ya dengan adanya tanah bergerak ini, sementara ini siswa-siswinya belajarnya di mana Bu? Dengan terdampaknya tanah bergerak, kami selaku kepala sekolah dan pengajar di KB Ibnu Khaldun merasa tidak nyaman setiap hari pembelajaran. Jadi kami dari PAUD mengusulkan kepada yayasan kita itu meminta untuk diberi tempat sementara untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi kami menempati kelas 9 MTS Ibnu Khaldun. Oh iya, terima kasih. Berarti Ibu difasilitasi dengan tempat MTS ya di satu lokal di sini ya Bu ya. Terus di samping kegiatan untuk PAUD, Ibu tadi kan selaku kader Posyandu. Tadi ada kegiatan apa Bu? Setiap bulan tanggal 8 kami di sini di PAUD mengadakan Posyandu. Termasuknya kegiatan apa itu tadi? Cek kesehatan ya? Cek kesehatan, penimbangan. Untuk lansia ya? Untuk lansia, untuk balita. Ibu hamil? Ibu hamil ada yang datang, ada juga tidak yang datang. Oh, jadi rutinitas setiap tanggal 8 sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Oke, berarti ini udah berjalan berapa lama Bu kegiatan Posyandu ini? Semenjak ada Posyandu, kita udah bekerja sama Posyandu dari PAUD, berarti udah berjalan waktu 10 tahunan. 10 tahunan termasuk dengan bidan desa ya, bidan desa gitu. Terus begini melebar ya Bu, ini mohon maaf, untuk kegiatan PAUD sendiri ini berdiri kapan Bu? Untuk PAUD itu berdiri tanggal 20 Juli tahun 2016. Untuk saat ini siswa sudah alhamdulillah udah 30 siswa yang ada di PAUD Ibnu Khaldun. Oh, 30 siswa, berarti setiap tahun meningkat ya Bu ya dari tahun ke tahun? Untuk tahun ini kayaknya paling banyak. Paling banyak ya, terima kasih. Terus harapan Ibu sendiri ya, harapan Ibu sendiri dengan adanya tanah bergerak, otomatis kan PAUD-nya terganggu tuh, nggak punya lokal. Ini terhadap yayasan gimana ini harapannya Bu? Kami terhadap yayasan berharap untuk segera kami
untuk kegiatan lokal yang baru, fasilitas yang baru, biar kami nyaman dalam kegiatan Belajar mengajar. Oke, siap. Terhadap pemerintah ada imbauan Ada Pak? pemerintah Berhimbau, kami mengharapkan untuk segera ada perhatian buat kami dari PAUD Ibnu Khaldun untuk merenovasi ataupun kami dikasih bangunan baru karena baru. banyak lahan yang kosong di sini dia buat pembangunan Oh, PAUD itu. Oke, terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rul. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon maaf saya dari media Cilacap News ingin wawancara dengan Bapak. Ini sejauh mana Pak kegiatan PAUD yang ada di MTS ya Ibnu Khaldun yang sementara ini adalah korban tanah longsor. Ini kiranya Bapak bisa menjelaskan Pak? Baik, terima kasih. Seperti saya monitor sekaligus memantau grafik proses rekrutmen siswa dari tahun ke tahun untuk PAUD Ibnu Khaldun memang banyak peningkatan dan yang signifikan. Berarti respon masyarakat cukup bagus dan berharap untuk dipertahankan sedemikian hingga. Namun karena situasi dan kondisi memang tanah wakaf yang memiliki oleh Yayasan Ibnu Khaldun cukup tidak kokoh alias labil, maka beberapa minggu ke belakang dengan derasnya hujan dan memang basis tanahnya itu lentur sehingga mengakibatkan gedung PAUD yang tadinya mandan sedikit agak kuat tergeser oleh desakan dari gedung MTS Ibnu Khaldun yang secara jarak cukup dekat. Dengan bergesernya tanah secara otomatis kedua gedung itu menjadi salah satu korban longsor atau korban tanah bergerak. Harapan kami dari pihak Korwil, kami sudah turun ke lapangan, dari pihak pendidik juga sudah turun memberikan bantuan beberapa rupiah lah ya untuk penanganan stimulan rangsangan sementara, minimal meminimalisir kerusakan. Kami sudah menghimbau kepada kepala sekolah untuk menurunkan genteng dan atapnya sehingga diharapkan nanti ketika ada pergeseran tanah yang lebih keras lagi posisi genteng dan atap bisa diselamatkan. Kemudian yang selanjutnya berharap juga kepada para penentu kebijakan dari sisi penentu anggaran bisa memberikan bantuan baik dari APBD 1, APBD 2 maupun APBN. Karena pentingnya fasilitas ruangan, maka minimalnya bisa dilanjut membuat atau merehab, baik itu lewat revitalisasi maupun lewat aspirasi atau pokir dan lain sebagainya. Itu mungkin harapan kami yakin dan percaya dengan jumlah murid yang cukup banyak, kita tidak bisa menutup mata bahwa penting untuk ada pembenahan. Karena pembenahan merupakan bentuk komitmen kita dalam memajukan pendidikan, maka kita bersinergi antara yayasan dan pihak penentu kebijakan yang memungkinkan bisa membantu yayasan tersebut, khususnya PAUD Ibnu Khaldun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini warga masyarakat peduli membantu untuk menurunkan genteng. Oke, assalamualaikum Pak Kadus. Waalaikumsalam. Iya, ini saya dari media Cilacap News ingin bincang-bincang Pak Kadus. Pak Kadus siapa namanya Pak Kadus? Kartono. Pak Kartono, bagaimana Pak dengan kejadian tanah bergerak ini? Ternyata ini cukup parah bangunannya ya antara MTS dengan PAUD. Bagaimana ini tanggapan dari Pak Kadus sendiri? Oh iya, ini memang saya selaku yang dituakan ya di lingkungan Sidimara merasa sangat prihatin ini melihat keadaan PAUD sama MTS. Ya. Memang saat sekolahan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara gedungnya sudah begini parah. Ini akibat tanah bergerak. Oh ya. Tanah bergerak di atasnya itu udah
ada retak-retakan, ada berdampak ke ini sekolahan. Ke sekolahan ya. Iya. Jadi Baik ini gedung kan Iya. harus butuh oleh masyarakat ini masalahnya pendidikan ya. itu. Oh iya, jadi menghimbau ya kepada pemerintah Kabupaten Cilacap untuk peduli ya. Mohon bantuannya lah gitu. Oke. Siap. Membutuhkan anggaran untuk sekolahan ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Kadus. Siap, sama-sama. Ya, harapan Bapak terhadap pemerintah setempat khususnya Kabupaten Cilacap seperti apa, Pak? Ya, maksudnya ingin partisipasinya dan istilahnya bantuan serta kepeduliannya lah terhadap pendidikan yang dikelola sama saya, karena di sini adalah MTS bernapaskan Islam ya. Memang saya ingin sekali kepeduliannya untuk membangun bangsa dan negara ini, khususnya Kabupaten Cilacap dengan akhlakul karimahnya.